Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu wa ihtada bihuda wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita di kesempatan yang insyaallah berberkah ini untuk memperbanyak memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan nikmat kekuatan, nikmat kesehatan, nikmat umur, dan lebih daripada itu adalah nikmat iman, nikmat taufik, yang tentunya inilah yang menjadi motivator bagi kita untuk senantiasa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan handai taulan beliau, yang tentunya mereka adalah generasi-generasi terbaik daripada umat ini. Baik, pemirsa sekalian, insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita, segmen kajian kitab Umdatul Ahkam, dalam tema-tema yang terkait dengan fikih muamalah, yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala dalam kitab beliau tersebut, kitab Umdatul Ahkam min Kalam Khairil Anam. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita kembali akan ditemani oleh Ustadz kita, Bapak Al-Ustadz Dr. Roni Mahmudin hafizahullah ta'ala. Kita sahab beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kif halum Ustadz? Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah, sehat-sehat semua Ustadz, insyaallah. Alhamdulillah, sehat. Baik, insyaallah pada kesempatan ini tema pembahasan kita berkaitan dengan masalah wakalah. Ya, wakalah ini berasal dari kata wakil, ya, atau dalam bahasa kita ya sudah lumrah kita memakai bahasa ini, ya, sudah menjadi serapan bahasa Indonesia. Wakalah dalam artian perwakilan, ya, atau wakil atau mewakili, ya. Dan itu sudah menjadi bahasa lumrah dalam bahasa kita. Tapi dalam istilah fikih, ya, ada pembahasan khusus yang bertemakan dengan wakalah ini, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah wakil mewakilkan dalam muamalah dalam agama kita. Nah, tentunya karena agama kita merupakan agama yang sempurna, maka semua ini telah diatur dalam agama kita dengan sedemikian rupa yang tentunya akan menuntun manusia untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat. Nah, termasuk dalam perkara muamalah ini, perlu bagi seorang muslim untuk senantiasa konsisten dan komitmen dengan ajaran Islam supaya tidak melakukan berbagai macam interaksi dan akad-akad yang melanggar syariat. Nah, ini pentingnya kita untuk senantiasa belajar, dan termasuk wakalah ini adalah hal yang memasuki banyak bab fikih, ya, sehingga sangat penting bagi kita untuk mempelajarinya dan mengetahui hukum-hukumnya. Dan untuk memanfaatkan waktu dengan baik, maka kami persilakan kepada Ustaz kita, Ustaz Dr. Roni Mahmudin, falyatafaddal mashkuran wa majura. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pertemuan kali ini dalam segmen fikih muamalah kita dipertemukan kembali yang insyaallah dalam keadaan sehat walafiat.
Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Ruas TV rahimakumullah, sebelumnya Ustadz kami sampaikan untuk pembahasan kali ini kami tidak mengambil dari kitab Umratul Ahkam. Oh begitu Ustaz. Iya. Jamil Ustaz, insyaallah. Kami mengambil dari kitab yang lainnya karena kami melihat belum ada pembahasan terkait masalah ini di Umratul Ahkam kalau tidak salah. Oleh karena itulah sehingga kami mengambil dari beberapa kitab yang lainnya tentang masalah ini. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita langsung saja membahas tentang hukum seputar al-wakalah atau perwakilan. Yang pertama, tentang definisi wakalah. Apa yang dimaksud dengan wakalah atau al-wakalah? Secara bahasa, al-wakalah artinya penyerahan atau pemberian kuasa. Secara istilah, wakalah adalah meminta orang lain untuk menggantikan dirinya untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi wakalah secara istilah yaitu meminta kepada orang lain ya untuk menggantikan posisinya dalam melakukan sesuatu. Itu secara istilah. Orang yang diberikan perwakilan atau orang yang diberikan kuasa untuk melakukan sesuatu disebut dengan wakil. Jadi wakil ini adalah orang yang diberikan kuasa atau perwakilan untuk melakukan sesuatu atau perbuatan. Sedangkan orang yang memberikan perwakilan atau memberikan kuasa, maka orang ini disebut dengan muwakkil atau pemberi kuasa. Jadi ada pemberi kuasa, ada yang menerima kuasa. Menerima kuasa ini yang dikatakan sebagai wakil. Ya. Kemudian apa yang melatar belakangnya atau apa dalil landasan disyariatkannya akad wakalah ini atau wakalah ini, yaitu landasannya adalah dalil Al-Quran, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 19 yang menunjukkan tentang landasan atau dasar hukum adanya al-wakalah dalam Islam, yaitu tentang kisah Ashabul Kahfi yang mengutus seseorang dari mereka untuk membeli makanan. Ya, ada kisah ya dalam surah Al-Kahfi ketika para pemuda itu terbangun, maka mereka menyuruh salah satu dari mereka untuk membeli makanan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fab'atsu ahadakum biwarikikum ilal Madinah." Maka hendaklah ya kalian memerintahkan kepada salah seorang dari mereka dari kalian ya untuk membeli makanan, untuk mencari makanan, membeli makanan di kota. Ayat ini menunjukkan bahwasanya diperbolehkannya adanya perwakilan, yang mana salah seorang dari mereka yang menjadi wakil untuk membeli sesuatu kebutuhan yang mereka butuhkan. Landasan yang berikutnya juga dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 55
ya tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya, yang mana Nabi Yusuf alaihissalam ya mengatakan di dalam Al-Quran, qala ja'alni ala khazainil ard, jadikanlah aku sebagai orang yang bertugas menjaga perbendaharaan makanan atau logistik di kota Mesir. Dari sini ulama menjadikan landasan bahwasanya ayat ini adalah ayat tentang kebolehan adanya perwakilan dalam melakukan sesuatu, yang mana di sini tentu Nabi Yusuf alaihissalam beliau menjadi satu dia yang bertugas menjaga perbendaharaan atau logistik makanan yang ada di negeri Mesir pada saat itu. Ya, sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang dalam surat Yusuf ayat 55, yang artinya jadikanlah aku yang bertugas menjaga perbendaharaan logistik. Sesungguhnya aku adalah orang yang amanah dan orang yang paham tentang masalah itu. Kemudian landasan yang berikutnya dalam surat Taubah ayat 60 tentang amil zakat. Amil zakat juga merupakan perwakilan dari para muzakki yang ingin didistribusikan, dibagikan zakatnya. Maka amil zakat inilah merupakan juga tugasnya adalah sebagai perwakilan dari para muzakki, sebagaimana yang disebutkan surat Taubah ayat 60, wal amilina 'alaiha, itu yang artinya orang-orang yang bertugas mengurusi masalah zakat, yang mengambil zakat dan yang mendistribusikan zakat. Ketiga ayat ini, jamaah sekalian, para ulama beristinbat, ya, mengambil satu kesimpulan hukum bahwasanya bolehnya atau adanya pensyariatan al-wakalah dalam Islam. Yang berikutnya adalah landasan dari as-sunnah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mewakilkan kepada para sahabatnya, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mewakilkan kepada para sahabatnya untuk keperluan pribadi beliau dan keperluan kaum muslimin. Jadi dari hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi sudah pernah mencontohkan tentang al-wakalah atau perwakilan, yang mana beliau ya pernah menjadikan sebagian sahabatnya sebagai wakil-wakil untuk keperluan pribadi beliau dan juga untuk keperluan kaum muslimin. Jadi wakil ini bisa perwakilan ini bisa untuk menyelesaikan keperluan pribadi seseorang atau untuk menyelesaikan keperluan kaum muslimin secara umum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah memberikan perwakilan kepada sahabatnya yang disebutkan namanya, yaitu Urwah al-Bariqi. Semoga Allah meridhai beliau. Ya, di sini jelas ya namanya disebutkan sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Bentuk perwakilan Nabi kepada Urwah al-Bariqi, seorang sahabat Nabi, yaitu Nabi minta dibelikan seekor kambing untuk keperluan pribadi beliau. Ya, Nabi meminta kepada Urwah al-Bariqi untuk menjadi wakil beliau dalam atau untuk membeli keperluan pribadi beliau, yaitu seekor kambing. Ini terdapat dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah mewakilkan kepada Rafi',
Ya, kepada Rafi'. Dan seorang dari kaum Ansor untuk melamar dan menikahkan beliau dengan Maimunah. Ya, ini dalam masalah pernikahan, pelamaran. Ya, dalam masalah pelamaran dan pernikahan ini Nabi pernah menjadikan Rafi' dan seorang sahabat dari kaum Ansor untuk menjadi wakil beliau, ya, untuk melamar dan menikahkan dengan Maimunah, ya, Ummul Mukminin. Semoga Allah meridhoinya. Ini terdapat dalam hadis riwayat Tirmidzi. Rafi mengatakan, semoga Allah meridhoi beliau. Beliau mengatakan, saya menjadi perantara antara Rasul Muhammad SAW dan Maimunah, Ummul Mukminin. Ya, jadi di sini secara jelas Rafi, ya, sahabat Nabi secara jelas mengatakan, saya sebagai perantara ini adalah wakilnya Nabi yang mempertemukan antara Nabi dan Maimunah dalam perkawinan. Nabi Muhammad SAW juga pernah mewakilkan kepada sahabatnya bernama Unais untuk menegakkan hukum rajam. Ya, hukum rajam ini adalah hukum bagi yang sudah pernah menikah lalu berzina, dalam hukum Islam itu dia dirajam sampai mati kepada seorang wanita yang berzina. Ya, ini dalam masalah fikih jinayat, ya, fikih kriminalitas, kejahatan, ya, membahas fikih-fikih yang membahas tentang masalah kejahatan, tentang hukuman bagi para penjahat atau bagi orang-orang yang melakukan kejahatan. Di sini Nabi mencontohkan bolehnya adanya perwakilan, yaitu dalam perwakilan dalam menegakkan hukuman rajam, yang mana ketika itu Nabi menyuruh sahabatnya yang bernama Unais untuk menegakkan hukum rajam kepada seorang wanita yang terbukti atau yang mengaku telah berzina. Ini hadis terdapat dalam hadis yang sahih yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, yaitu sabda beliau kepada Unais, "Waghdu ya Unais ila imraati hadza fa in i'tarafat farjumha." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wahai Unais, pergilah kamu, ya, di pagi hari, ya, dan temuilah wanita tersebut yang berzina itu. Fa in i'tarafat, jika dia mengaku dengan kesadarannya dia mengaku berzina, farjumha, maka rajamlah dia. Ya, jadi di sini Unais sebagai wakil dari Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan hukum hudud, ya, atau hukum pelaku orang yang melakukan kejahatan. Nabi Muhammad SAW pernah mewakilkan kepada para sahabatnya sebagai amil zakat. Ya, ini dalam masalah zakat. Ini dalam masalah pengumpulan zakat dan pendistribusian zakat, Nabi juga pernah mencontohkan. Ya, mencontohkan tentang bolehnya, ya, atau disyariatkannya adanya pensyariatan tentang perwakilan, yaitu menunjuk beberapa para sahabat sebagai amil zakat yang tugasnya mengumpulkan dan mendistribusikan zakat harta dan sedekah. Ya, zakat harta dan sedekah. Jadi dalam masalah zakat pun boleh adanya perwakilan, yaitu beberapa orang yang ditunjuk, ya, untuk mengumpulkan zakat harta lalu dibagi-bagikan kepada para mustahik. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mewakilkan sahabatnya untuk membayarkan utang beliau. Ya, begitu juga dalam masalah utang piutang, ya, Nabi pun juga pernah mengangkat atau meminta salah seorang sahabatnya untuk menjadi wakil untuk membayarkan utang yang ada pada beliau. Ini juga diperbolehkan, ada juga sunnahnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mewakilkan sahabatnya untuk menyembelih hewan kurban
dan membagi-bagikan dagingnya. Ya, jadi dalam penyembelihan udhiyah, hewan kurban pun Nabi Muhammad pernah mewakilkan kepada sahabatnya untuk menyembelih, ya, untuk menyembelih hewan kurban dan membagi-bagikannya kepada orang-orang, yaitu dagingnya dibagi-bagikan kepada orang-orang. Jamaah sekalian, pemirsa Ruas TV rahimakumullah, ya, dari hadis-hadis ini, perbuatan-perbuatan Nabi jelas menunjukkan tentang dibolehkannya atau disyariatkannya perwakilan dalam berbagai bidang atau dalam berbagai permasalahan. Kemudian dalil yang berikutnya yaitu tentang ijma' ulama. Tadi sudah kami sebutkan tentang dalil landasan Al-Quran. Kemudian hadis. Yang ketiga adalah ijma' atau kesepakatan para ulama. Ibnu Qudamah dan ulama lainnya, ulama salaf lainnya pernah mengatakan, para ulama telah bersepakat, telah berijma' tentang kebolehan wakalah secara umum. Jadi wakalah secara umum itu para ulama telah bersepakat mengatakan dibolehkannya perwakilan atau akad wakalah secara umum. Wakalah dibolehkan, bahkan dianjurkan. Jadi wakalah bukan sekedar dibolehkan, bahkan dianjurkan, karena wakalah tersebut bagian dari saling tolong menolong dalam kebaikan yang diterangkan di dalam Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 2. Jadi wakalah itu, ya, perwakilan itu bukan cuma sekedar dibolehkan, bahkan dia dianjurkan karena termasuk bagian dari tolong menolong. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 2, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan hendaklah kalian saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, jadi tolong menolong itu di situ ada unsur wakalah, ya, unsur saling ada yang memberikan kuasa dan ada yang menerima kuasa untuk melakukan suatu perbuatan. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Ya, ini juga hadis yang menganjurkan kita untuk saling tolong menolong, termasuk dalam masalah perwakilan juga, ya. Sebagaimana Nabi bersabda, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Ya, jadi dalam perwakilan ini juga sebenarnya adalah adanya tolong menolong. Ya, karena terkadang ada seorang yang tidak bisa melakukan dengan sendirinya, maka dia minta bantuan orang lain sebagai wakil, maka ini juga termasuk tolong menolong, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong seseorang tatkala dia menolong saudaranya. Wakalah dibutuhkan karena tidak setiap orang bisa mengerjakan sendiri pekerjaannya. Jadi wakalah itu, pemirsa sekalian, itu dibutuhkan. Ya, jadi perwakilan, pemberian kuasa itu dibutuhkan karena kenapa? Karena tidak setiap orang bisa mengerjakan pekerjaan dengan sendirinya. Ya, terkadang dia tidak mampu. Ya, maka disitulah perannya al-wakalah. Maka al-wakalah ini tidak bisa dihapuskan, ya, karena di situ adanya tolong menolong. Akad wakalah adalah akad yang jaiz. Apa yang dimaksud akad yang jaiz? Yaitu akad yang boleh dibatalkan oleh kedua belah pihak kapan saja. Ya. Karena akad wakalah, kata ulama, adalah akad yang jaiz, bukan akad yang lazim, maka boleh dibatalkan oleh kedua belah pihak kapan saja. Kapan saja wakil mau membatalkan, kapan saja al-muwakkil, pemberi kuasa, mau membatalkan itu, maka itu boleh. Ya, beda dengan jual beli. Ya, akad jual beli adalah akad yang lazim. Wakil yang menjalankan tugasnya dengan meminta upah disebut dengan pekerja atau orang yang disewa. Ya, ini ada sedikit pembagian. Ya, jika dia wakil itu meminta upah atas pekerjaan yang akan dia lakukan, maka ini disebut dengan pekerja.
ajir atau pekerja atau orang yang disewa. Jadi orang yang disewa sebenarnya juga adalah wakil juga, cuma dia meminta upah atau bayaran. Sedangkan wakil yang tidak meminta upah disebut wakil, yaitu wakil yang murni, ya, karena dia tidak meminta upah sama sekali. Tapi yang meminta upah, dia betul dikatakan wakil, tapi di sisi lain dia dikatakan sebagai pekerja atau orang yang disewa mendapatkan upah. Rukun wakalah, ya, yaitu ijab dan qabul. Jadi rukun wakalah itu ijab dan qabul. Namun tidak dipersyaratkan lafaz tertentu. Ya, tidak dipersyaratkan lafaz tertentu, kata-kata tertentu, kalimat-kalimat tertentu. Bahkan akad tersebut sah selama itu menunjukkan ijab dan qabul baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Ya, artinya akad wakalah itu bisa saja dengan perbuatan ataupun dengan perkataan. Sebagaimana juga jual beli. Jual beli itu meskipun terkadang seorang tidak berbicara, jika sudah ada saling memberi, saling menerima, itu juga dikatakan dianggap sah. Sama juga dengan wakalah itu. Ijab qabul tidak selamanya harus ucapan. Ijab, ya, apa contoh ijab? Ya, sama seperti kalau misalnya kalau orang menikah ada ijab qabul, ya. Ijab seperti perkataan saya wakilkan kamu. Ya, saya wakilkan kamu. Lakukan ini. Ya, saya wakilkan kamu. Berarti ini ada ijab namanya, ijab. Atau lakukan ini. Itu juga ijab. Atau saya izinkan kamu untuk melakukan ini dan itu. Ini namanya ijab. Ya. Sedangkan qabul, ya, qabul itu artinya menerima, yaitu bisa dengan perkataan atau dengan perbuatan. Jadi qabul itu bisa dengan perbuatan, perkataan saya terima, ya, perwakilan ini, ya, saya siap melakukan ini, ya, berarti itu qabul. Bisa juga tanpa perkataan, ya, cukup dengan perbuatan saja, ya, maka itu sudah sah. Kemudian wakalah mutlak dan terikat, ya. Ada yang disebut dengan wakalah mutlak dan wakalah yang terbatas atau terikat. Wakalah yang mutlak seperti saya wakilkan kamu untuk membeli sesuatu. Membeli sesuatu ini mutlak. Ya, membeli sesuatu terserah membeli di mana, di tempat mana, kapan saja. Ya. Itu maksudnya. Membeli sesuatu, kemudian berapa saja harganya, itu namanya mutlak. Kalau wakalah terikat seperti jika urusan ini selesai, maka engkau menjadi wakilku. Atau jika masuk bulan Ramadan, maka saya wakilkan kepada kamu. Ini terikat, terbatas. Saya wakilkan kamu selama setahun. Berarti terbatas hanya setahun saja. Wakil tidak boleh menyelisih wakalah yang terikat atau wakalah yang dibatasi oleh yang mewakilkan. Jadi ketika adanya wakalah yang terikat terbatas ini, maka wakil tidak boleh menyelisihi apa yang sudah dipersyaratkan, apa yang sudah dibatasi oleh seorang pemberi kuasa. Macam-macam wakalah. Ya, ini penting juga pemirsa sekalian, macam-macam wakalah. Yang pertama, ada yang wakalah yang berkaitan dengan hak-hak Allah atau ibadah. Seperti pelaksanaan ibadah haji. Ya, wakalah terhadap wakalah untuk pelaksanaan ibadah haji. Anda bisa mewakilkan ibadah haji Anda atau orang tua Anda yang sudah meninggal dunia kepada seorang. Jadi boleh. Misalnya ada seseorang yang sudah meninggal dunia, orang tua kita, bisa kita suruh orang untuk hajikan. Namanya perwakilan, apakah dari pihak keluarga, kerabatnya atau yang lainnya. Atau wakalah terhadap pendistribusian zakat. Ya, misalnya Anda belum mampu untuk langsung membagi-bagikan zakat karena kesibukan atau karena faktor-faktor yang lain, Anda bisa mewakilkan kepada seorang atau lembaga-lembaga zakat untuk mendistribusikan zakat harta yang Anda miliki.
maka Anda dapat mewakilkan kepada seorang untuk mendistribusikan zakat Anda. Kemudian wakalah terhadap pendistribusian pembayaran kafarah. Anda bisa mewakilkan kepada seorang untuk mendistribusikan pembayaran kafarah berupa pemberian makanan kepada orang-orang miskin. Ya, seperti misalnya kafarah sumpah kah, atau kafarah nazar, atau kafarah apalagi misalnya seseorang misalnya yang melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, maka itu membayar kafarah. Itu bisa kita wakilkan kepada seorang dan orang itu yang mendistribusikan kafarah tersebut. Yang kedua, ada wakalah yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Seperti Anda mewakilkan kepada seorang untuk mengambilkan utang Anda yang ada pada orang lain. Ya, misalnya Anda punya utang, atau Anda sebagai piutang, orang lain menjadi utang, orang itu memiliki utang kepada Anda bisa wakilkan kepada seorang untuk mengambil uang Anda yang ada pada orang lain itu boleh. Atau menjagakan barang atau harta Anda. Ya, Anda misalnya punya kesibukan tidak bisa menjaga, maka Anda bisa panggil seseorang untuk menjaga, menjadi wakil menjaga barang Anda atau harta Anda. Atau menjualkan barang Anda. Anda tidak bisa menjualnya karena kesibukan atau karena tidak punya keahlian, maka Anda bisa mewakilkan kepada seorang untuk menjualkan barang Anda. Atau membeli barang. Begitu juga Anda punya kesibukan tidak mampu untuk membeli, maka Anda bisa wakilkan seorang untuk membeli barang yang Anda inginkan. Atau mengambilkan hadiah atau hibah dari orang lain, mewakilkan kepada orang lain untuk menceraikan istri Anda atau menikahkan anak putri Anda, mewakilkan untuk menerima akad nikah. Bahkan dalam masalah akad nikah pun, dalam masalah perceraian, dalam masalah menikahkan pun bisa kita mewakilkan. Ya, mewakilkan untuk menerima akad nikah. Pemerintah atau hakim mewakilkan kepada seorang untuk menegakkan hukuman rajam. Ya, atau yang semisalnya, sebagaimana tadi Nabi meminta kepada sahabatnya Unais untuk menegakkan hukum rajam. Itu diperbolehkan. Hal-hal yang tidak boleh pada perwakilan, ini yang perlu juga diketahui pemirsa sekalian. Hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam perwakilan. Seperti apa itu? Seperti ibadah badan, ibadah khusus pada badan, yaitu ibadah yang berkaitan dengan badan seseorang yang dibebankan kewajiban atasnya. Seperti tidak boleh mewakilkan kepada seorang untuk mengerjakan ibadah sholat, ini tidak boleh. Misalnya dia sakit, ya, saya wakilkan kepada kamu sholatkan untuk niatnya untuk saya, tidak boleh. Tetap dia harus sholat dalam keadaan sakit, tidak boleh dia wakilkan. Ya, atau bersuci dan toharah, dia tidak mampu bersuci, lalu dia katakan saya wakilkan kamu untuk bersuci untuk saya, tidak boleh. Dia harus bersuci sesuai dengan kemampuannya. Kalau tidak bisa maka dia dengan tayamum. Atau puasa, ya, tatkala dia tidak mampu berpuasa karena sakit, dia tidak boleh mengatakan saya wakilkan kepada Anda untuk menjadi wakil berpuasa, niatnya untuk saya, tidak boleh. Jika dia tidak mampu berpuasa, maka dia harus mengqadha di hari yang lainnya atau membayar fidyah misalnya. Ya, begitu juga dalam sumpah juga, tidak boleh kita wakilkan kepada orang lain. Begitu juga pembagian giliran bagi yang beristri lebih dari satu juga tidak boleh. Ya, kita wakilkan kepada orang-orang untuk menjadi wakil terhadap istri-istri Anda. Itu tidak diperbolehkan. Tidak boleh wakil melakukan sesuatu yang tidak diizinkan oleh yang mewakilkan, baik secara lisan ataupun kebiasaan. Ya, jadi wakil yang sudah dipersyaratkan oleh mewakil, ya, atau secara kebiasaan, maka wakil tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak diizinkan. Seperti jika seseorang mewakilkan kepada Anda untuk mengambil utang yang ada pada orang lain, maka Anda jangan gunakan uang tersebut. Ya, karena Anda hanya dibatasi untuk mengambil utang, bukan untuk menggunakan itu uang untuk keperluan pribadi Anda dan seterusnya. Ya, untuk dijadikan bisnis dan yang semisalnya. Artinya itu uang Anda pakai untuk dipakai bisnis, padahal Anda hanya ditugaskan mengambil utang saja dari orang lain. Karena perwakilan hanya pada pengambilan uang atau bukan untuk yang lainnya. Ini harus diperhatikan. Tidak boleh wakil melakukan sesuatu yang diizinkan oleh mewakilkan, baik secara dibolehkan perwakilan dengan mengambil upah.
Ya, jadi perwakilan itu boleh, wakil itu boleh mengambil upah jika dia ingin. Seperti seorang yang mewakilkan kepada Anda untuk menyelesaikan perkaranya dengan mengatakan, saya wakilkan Anda untuk menyelesaikan perkara saya di pengadilan, maka bagimu upah sekian dan sekian. Ini tentang pengacara ya. Jadi pengacara itu sebenarnya juga adalah wakil juga dia dalam masalah hukum. Ya, dan pengacara tentu berhak mendapatkan upah. Seandainya dia mau, ya tetap dia mendapatkan upah. Ya, karena dia membutuhkan waktu, tenaga dan pikiran. Saya wakilkan kepada Anda untuk menjualkan barang saya dengan upah sekian dan sekian, ya. Itu boleh. Ya. Seseorang menjadi wakil dalam menjualkan atau membeli atau menjualkan barang orang lain dan mendapatkan upah, itu diperbolehkan. Demikianlah pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang masalah al-wakalah atau pemberian kuasa atau perwakilan dalam Islam. Ya. Allah a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan ya atas paparan yang telah diberikan yang luar biasa, Masya Allah. Semoga kita semua bisa memahami tentang hukum-hukum daripada wakalah ini, ya. Yang tentunya tadi sudah disebutkan masalah wakil mewakilkan ini dalam agama kita itu mencakup berbagai macam ranah dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan urusan dunia, begitu juga dengan urusan-urusan ibadah, sebagian ibadah, Ustaz ya. Iya. Ya, jadi urusan dunia ini berkaitan dengan masalah jual beli, ya. Kemudian dalam akad-akad juga yang lainnya, ya. Sampai tadi dikatakan Rasul ketika ingin memberikan hukuman pun beliau sempat mewakilkan ya kepada sebagian sahabat ya untuk menegakkan hukuman. Jadi tidak harus hakim yang turun tangan, ya, ada yang mewakili hakim untuk menegakkan hukum tersebut. Nah, tentunya tadi beliau sudah sebutkan bahwasanya ya kenapa disyariatkan wakalah dalam agama kita ini, karena memang kadang sebagian orang tidak mampu untuk melaksanakan semua aktivitas yang berkaitan dengan dirinya, apalagi aktivitas itu adalah aktivitas yang dibutuhkan oleh banyak orang, maka tentunya perlu ada orang lain yang mewakili dirinya untuk melaksanakan perkara-perkara yang menjadi kewajiban daripada orang tersebut. Taib. Dalam kaitannya dengan ya wakalah ini mungkin perlu diperjelas lagi, Ustaz, masalah wakalah dalam ibadah, ya, dalam ibadah yang mana wakalah-wakalah yang dibolehkan dan mana wakalah-wakalah yang tidak diperbolehkan. Kadang-kadang ada sebagian sebagian orang kurang paham tentang adanya ibadah-ibadah yang ternyata bisa diwakilkan kepada orang lain, tapi juga ada ibadah-ibadah yang tidak bisa diwakilkan ya kepada orang lain. Mungkin bisa lebih detail lagi, Ustaz, dijelaskan supaya kita paham semua. Nah. Iya. Jadi ada wakalah-wakalah yang diperbolehkan dalam masalah ibadah, ada yang tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu seperti misalnya wakalah untuk pendistribusian zakat misalnya. Nah, ya zakat. Misalnya saya tidak bisa atau punya kesibukan tidak bisa membagi-bagikan zakat harta saya, maka saya bisa mencari seseorang ya atau lembaga zakat yang mendistribusikan zakat harta saya, maka ini diperbolehkan. Atau misalnya juga pelaksanaan ibadah haji atau haji dan umroh, misalnya ada seseorang yang tidak bisa melaksanakan ibadah haji misalnya karena sakit misalnya atau karena sudah meninggal dunia, maka bisa keluarganya yang menjadi wakil atau orang lain yang menjadi wakil menghajikan atau mengumrohkan orang yang sudah meninggal itu. Adapun wakalah yang
tidak diperbolehkan ya dalam masalah ibadah ya, seperti misalnya sholat ya, sholat 5 waktu misalnya. Ketika ada seorang yang mengatakan karena dia sakit misalnya, saya sakit, saya tidak bisa sholat, maka saya minta Anda menjadi wakil saya ya, Anda sholat dan niatkan sholat itu untuk saya atau pahalanya untuk saya, maka itu tidak bisa ya, itu tidak bisa, karena ini kata ulama adalah ibadah yang murni ibadah badan. Jadi ibadah murni ibadah badan itu tidak boleh diwakilkan. Beda dengan haji tadi dan zakat, itu dia ibadah bukan murni badan, ada harta di situ. Ada ibadah harta dan badan di situ. Tapi kalau sholat itu tidak ada harta, itu murni ibadah yang berkaitan dengan jasad seseorang atau badan seseorang. Ya, sehingga kata ulama tidak bisa diwakilkan. Seperti juga puasa. Puasa itu murni ibadah jasad, tidak ada situ unsur harta masuk. Ya, maka ketika itu tidak diperbolehkan adanya perwakilan. Jadi ketika seorang tidak mampu sholat, ya, maka anggapnya dia tidak bisa sholat dengan berdiri, maka sholat dengan duduk atau berbaring, ya, atau dengan isyarat misalnya. Sama juga dengan puasa. Puasa juga adalah ibadah yang berkaitan khusus dengan badan, tidak ada di situ unsur harta, maka tidak boleh diwakilkan. Ya, sehingga tidak boleh kita mengatakan karena saya sakit, tolong Anda yang menjadi wakil saya, puasakan untuk saya, niatkan untuk saya. Maka ini tidak boleh. Ya, ketika seorang itu tidak mampu berpuasa, maka tidak ada kewajiban baginya untuk berpuasa. Nanti ketika dia sehat, baru dia mengqadha di hari lainnya. Ya, Allah a'lam bishawab. Baik. Jazakumullah khairan, Ustaz. Oh iya. Terus berkaitan dengan masalah wakalah ini, nah sekarang ini kan Ustaz lagi marak yang namanya jualan online, Ustaz. Iya. Ya, utamanya di marketplace itu banyak menawarkan barang-barang. Iya. Terus kadang ada orang yang ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk ikut berjualan, Iya. dengan tentunya dia semacam perantara antara pembeli dengan pihak supplier di market tersebut. Nah, sehingga dia hanya mengambil mungkin tampilan-tampilan foto ya yang dipasang di marketplace itu, kemudian mereka tawarkan kepada orang, Ustaz. Ya, kepada orang barang tersebut, tentunya dia menaikkan harga kan ingin dapat untung. Nah, ini banyak kejadian seperti itu. Apakah dia sebagai dropshipper atau memang dia ada kerjasama dengan pihak supplier, atau mungkin juga ada yang tidak ada, Ustaz. Ada tidak ada, hanya sekadar mengambil gambar saja, dia sudah tahu harganya, kemudian dia tawarkan dengan harga lebih tinggi. Nah, itu hukumnya bagaimana saat itu? Apakah dia termasuk wakalah atau tidak? Kalau termasuk wakalah, apa dibolehkan atau tidak, Ustaz? Iya. Jadi di sini wakalah itu ada memang penyerahan, ya, taukil, itu penyerahan. Berarti ada pihak yang mengizinkan. Intinya izin, Ustaz. Iya, intinya ada izin dari pemilik, ya. Misalnya saya izinkan Anda untuk menjualkan barang saya. Itu sebagaimana tadi yang kami definisikan. Jadi terkait dengan jual beli online tadi itu, kalau dia mendapatkan izin, misalnya ada misalnya sebuah perusahaan ya, dia ingin menjual barang, kita ingin menjadi wakil, ya, ingin kita menjual barangnya, maka kita minta izin dulu pada dia. Bagaimana kalau saya promosikan ini ya, barang-barang Anda saya jualkan. Kalau dia mengatakan boleh, berarti di sini dia berposisi sebagai wakil. Ya, kalau dia berposisi sebagai wakil, maka dia diperbolehkan untuk mempromosikan atau menjual barang tersebut. Tetapi kalau dia tidak meminta izin terlebih dahulu atau tidak diizinkan terlebih dahulu, berarti dia bukan sebagai wakil. Bukan sebagai wakil dia.
Ya, dan ini bisa masuk dalam jual beli yang bukan miliknya. Ya. Kata Nabi, la tabi' ma laysa indak. Janganlah engkau menjual barang yang bukan ada padamu. Pertama barang itu bukan miliknya. Yang kedua dia bukan wakil. Ya, bukan wakil resmi ya. Ya, hanya wakil yang dia sendiri yang menganggap dirinya wakil padahal tidak ada. Jadi solusinya, silahkan kalau Anda ingin menjualkan produk-produk sebuah perusahaan, sebaiknya Anda hubungi dulu pemilik perusahaan itu atau manajernya. Katakan saya ingin membantu Anda mempromosikan ini barang. Kalau mendapatkan oke, silahkan. Maka ketika itu Anda resmi menjadi wakil dan boleh Anda menjualkan sebagaimana yang telah diizinkan oleh pemilik barang. Allah a'lam bishawab. Baik. Baik. Selanjutnya Ustaz, disebutkan di sini masalah mengambil ujrah atau jasa ya, atau sewa jasa istilahnya, sewa jasa ketika mewakili orang lain ya, mewakili orang lain. Nah, apakah diperbolehkan dalam masalah ibadah misalnya Ustaz ya? Kadang-kadang ada orang yang mewakili misalnya orang untuk melaksanakan umrah, melaksanakan haji ya. Apakah dibolehkan yang mewakili itu untuk meminta ujrah atau sewa jasa ketika mewakili orang lain? Padahal yang dikerjakan kan ibadah Ustaz. Nah, apakah dibolehkan atau tidak Ustaz? Iya, sebagaimana tadi yang kami sampaikan bahwasanya wakil itu ada wakil yang murni wakil, tidak mengharapkan imbalan apa-apa. Yang kedua ada wakil yang diberi upah, ya diberi upah. Dan ini kedua-duanya boleh, boleh mendapatkan upah atau murni wakil tanpa upah. Ya, termasuk juga seseorang yang menjadi wakil dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Ya, betul dia sebuah ibadah, tetapi tentu pelaksanaan ibadah ini kan membutuhkan waktu, ya, membutuhkan tenaga, ya. Oleh karena itu wajarlah kalau orang yang menjadi wakil dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh itu, ya, bagi orang lain maka tidak mengapa dia mendapatkan upah, ya, maka tidak mengapa dia mendapatkan upah. Bukan dilihat karena ibadahnya, tapi karena itu tadi ibadah haji dan umroh itu butuh perjalanan, ya, tenaga, butuh waktu, waktu, tenaga, maka tidak mengapa dia mendapatkan upah, ya. Allah a'lam bishawab. Baik. Kembali kepada yang tadi online Ustaz ya, yang jual beli online ya, jual beli online. Nah, kalau misalnya ada supplier yang pasang iklan itu yang di marketplace, dia hanya memberikan semacam kayak keterangan deskripsi, dalam deskripsinya itu bahwasanya dibuka kesempatan untuk menjadi dropshipper. Ya, dropshipper maksudnya siapa saja bisa jadi dropshipper untuk menawarkan barangnya. Jadi dia menawarkan barang tersebut, ketika ada yang oke, maka dia kirim barang itu langsung dari supplier kepada pembeli tanpa melalui perantara itu Ustaz. Nah, apakah itu juga bisa sebagai wakalah? Padahal kan wakil ini tidak memegang barang itu, hanya menawarkan saja barangnya, kemudian dia barangnya itu langsung dari pembeli kepada supplier kepada pembeli langsung. Iya. Ini tentang teknisnya ya. Teknisnya ya. Dropshipper yang menawarkan setelah deal maka barang itu dikirim langsung dari supplier ke konsumen. Ya. Menurut kami itu tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Itu tidak masuk dalam la tabi ma laysa indak. Ya. Ya. Kenapa saya katakan tidak masuk dalam hadis Nabi, janganlah engkau menjual barang yang bukan ada padamu. Jadi dropshipper ini jika dia betul-betul resmi wakil, ya berarti itu barang sudah miliknya sebenarnya.
Iya, cuma itu barang ada di supplier. Ya, barang itu ada di tapi itu barang sebenarnya sudah menjadi hak dia untuk menjualkan. Ya, oleh karena itu supaya tidak ribet, tidak terlalu sulit pengirimannya, maka tidak mengapa langsung supplier yang mengirimkan langsung barang tersebut. Ini hanya untuk memudahkan saja. Yang kedua, bahwasanya wakil itu dia punya hak, ya sudah punya hak dia untuk menjualkan barang, hanya saja barangnya itu tidak ada sama dia. Sama dia. Ya, ada sama supplier, tapi dia punya hak untuk menjualkan. Kalau yang la tabi ma laysa indak, dia pertama tidak punya barang, yang kedua tidak punya hak untuk menjual itu barang orang lain. Dan bukan juga sebagai wakil. Iya, bukan juga sebagai wakil. Adapun dropshipper itu dia punya hak, dia wakil, ya meskipun itu barang tidak ada sama dia, itu tidak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah selama dia memperlihatkan itu spesifikasinya, ya merek barangnya, jenis-jenis barangnya, kualitas dan seterusnya. Jika itu sudah sesuai dengan apa yang dipesan oleh pembeli, maka tidak mengapa supplier yang langsung mengirimkan itu barang. Ya. Jadi sekali lagi tidak masuk dalam hadis la tabi ma laysa indak. Ya. Allah alim bissawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Insyaallah demikian materi kita pada kesempatan ini, ya, dan sekali lagi mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak pelajaran, ya, manfaat dan hal-hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita berkaitan dengan masalah wakalah dalam agama kita. Ya, tentunya ini merupakan satu ilmu lagi kita dapatkan pada hari ini yang patut kita syukuri dan bisa kita berupaya untuk menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali demikian pembahasan kita pada kesempatan ini, dan sekali lagi kita ucapkan kepada ustaz kita, jazakumullahu khairan wa ja'alahu Allahu fi mizani hasanatikum yawma la yanfa'u malun wala banin illa man atallaha biqalbin salim. Kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.